Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa sekalian, insyaallah kita bersama-sama akan belajar cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik mereka adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Tentu tidak berlebihan, bahkan kewajiban bagi kita bersama untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi tuntunan bagi kita seorang muslim, menjadi petunjuk, menjadi pembeda, sekaligus menjadi obat. Munazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un. Dan diturunkan Al-Quran itu sebagai obat. Karena itu, insyaallah kita akan belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Para pemirsa sekalian, metode atau buku yang akan kita pakai adalah buku Iqra. Kenapa ini yang dipilih? Karena buku Iqra ini adalah buku yang sangat familiar dan mudah untuk didapatkan. Di pasaran sangat banyak sekali dan harganya pun sangat terjangkau, sehingga ini memudahkan para pemirsa sekalian untuk mendapatkannya. Kemudian di samping itu, buku Iqra ini adalah buku yang saya anggap mudah mempelajarinya, sehingga tidak membutuhkan metode yang sangat khusus sekali di dalam mempelajarinya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu keramaian metode yang kita gunakan, sehingga mempercepat kita semua untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, buku Iqra ini terbagi menjadi 6 jilid, ya, menjadi 6 jilid, di mana jilid pertama itu berbicara atau memperkenalkan huruf, sekaligus diberikan harakat fathah. Nah, pada Iqra 2 itu mulai disambungkan huruf-huruf, ya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa huruf hijaiyah itu ada 28, ya. Maka pada Iqra 2 itu mulailah dirangkai huruf-huruf itu menjadi kata, ya. Kemudian pada Iqra 3 sebagai lanjutan dari Iqra 2 itu juga sudah mulai diperkenalkan tentang harakat yang sifatnya yang kita ketahui ada 3. Ada harakat fathah yang bunyinya kalau kita masukkan dia pada alif atau hamzah menjadi a. Harakat kasroh kalau itu duduk pada hamzah atau alif menjadi i. Dan harakat dhammah
kalau itu duduk pada alif atau hamzah menjadi u. Ya. Nah, di samping itu, selain pada ketiga harakat tersebut, sebagaimana dimulai di Iqra 2 sudah diperkenalkan tentang apa yang disebut dengan mad. Apa mad itu? Mad itu adalah bacaan yang lebih panjang sedikit daripada bacaan yang lain. Ya. Kalau kita contohkan dengan ma misalnya, maka dia lebih panjang sedikit, ma, begitu. Ya, ma itu kalau tidak menggunakan mad, tapi kalau dimasuki oleh mad tabi'i khususnya atau mad asli, dia dibaca sedikit lebih panjang, ma, gitu, ba, ta, ya, kira-kira begitu. Nah, pada Iqra 4 itu sudah diperkenalkan lebih jauh lagi nanti tentang tanda-tanda daripada tanwin, sukun, dan tasydid. Ya, tanda-tanda daripada tanwin dan sukun itu diperkenalkan pada Iqra 4 sebagai lanjutan daripada Iqra 3. Pemirsa sekalian, inilah apa namanya pentingnya kita nanti belajar pada Iqra 4 ini. Juga ada yang namanya qalqalah, yaitu satu bacaan yang dipantulkan, yang terdiri daripada huruf ba, jim, dal, ta, dan qaf. Yang contohnya itu kira-kira ab, aq, aj, apa, akko, ya, gitu, dipantulkan demikian. Kenapa? Untuk membedakan bahwa huruf ini huruf yang berbeda. Kalau aj gak kita pantulkan misalnya, bisa jadi itu akan menyerupai pada huruf-huruf yang lain, ya, seperti akko, kalau nggak kita pantulkan bisa menyerupai huruf kaf jadi ak, ya. Sementara qaf kalau dibaca menjadi kaf itu berpotensi merubah makna. Sementara kalau sudah merubah makna itu akan mempengaruhi daripada kalau kita sholat bisa membatalkan daripada sholat itu sendiri. Selanjutnya pada Iqra 5 itu sudah mulai diperkenalkan tentang bacaan-bacaan yang berhubungan dengan tajwid. Ada hukum-hukum nun mati, ada hukum mim, ya. Nah, sebagai penyempurnaan daripada Iqra sebelumnya. Dan Iqra ini diakhiri pada jilid 6, di mana pada jilid 6 ini lebih banyak kepada contoh-contoh yang diambil secara langsung dari ayat-ayat Al-Quran. Bisa akan-akan Iqra 6 ini kita sudah membaca Al-Quran, ya. Nah, insya Allah kita akan belajar lebih cepat bagaimana membaca Al-Quran. Kalau mau serius dalam beberapa kali pertemuan saja, Bapak, Ibu, adik-adik sekalian bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Mari kita bersama-sama mempelajari Al-Quran dengan cara perlahan-lahan, niat semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah dalam sisa usia yang kita miliki. Kita masih bisa mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jangan sampai kita pulang kepada Allah tidak bisa membaca Al-Quran yang hanya terdiri daripada 28 huruf hijaiyah. Kita mohon perlindungan kepada Allah
Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita semua. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.